mengeksekusi semua strategi tersebut, kita memerlukan kerangka kerja yang sistematis. Mari kita lihat 5 tahapan kerja dalam mengoptimalkan algoritma ini. Semuanya harus dimulai dengan menentukan tujuan spesifik dari kampanye Anda. Setelah itu, tetapkan metrik atau KPI yang relevan untuk mengukurnya secara objektif. Langkah ketiga, barulah memproduksi konten yang sesuai dengan format platform. Selanjutnya, lakukan testing terstruktur untuk melihat respons nyata dari audiens. Terakhir, lakukan analisis sinyal dari data yang masuk. Ingat, optimasi ini adalah sebuah proses siklus. Konten pemenang selalu lahir dari serangkaian eksperimen yang terukur. Mari kita bedah 2 langkah pertama dalam optimasi algoritma, menetapkan tujuan dan metrik yang benar. Ingatlah sebuah prinsip emas, jangan pernah memulai dari pemilihan format, tetapi mulailah dari tujuan bisnis Anda. TikTok dan Reels sangat ideal untuk fase awareness, sementara video panjang YouTube lebih cocok untuk membangun otoritas. Untuk konversi langsung, gunakan live shopping, sedangkan feed dan stories berfungsi menjaga komunitas Anda. Selanjutnya, jangan menilai semua platform dengan angka yang sama. Shorts menuntut retensi cepat di detik-detik awal, namun video panjang YouTube justru dinilai dari kedalaman durasi tontonnya. Pastikan metrik Anda selaras dengan karakteristik unik tiap platform agar hasil evaluasinya akurat. Memasuki tahap ketiga, produksi konten Anda harus disesuaikan secara spesifik dengan karakteristik setiap platform. Untuk TikTok dan Reels, ciptakan konten yang cepat, padat, dan mampu menghentikan jempol audiens atau stop scroll. Di YouTube, fokuslah pada kejelasan topik, kekuatan thumbnail, dan retensi penonton. Sementara itu, optimalkan feed dan stories Meta untuk membangun hubungan dan probabilitas dibagikan, serta gunakan fitur live untuk interaksi real-time yang memicu penutupan transaksi. Selanjutnya, pada tahap keempat, lakukan testing terstruktur. Jangan berasumsi, ujilah berbagai hook, variasi durasi, thumbnail, call to action, hingga pilihan kreator untuk menemukan formula pemenang bagi merek Anda. Memasuki tahap kelima, kita menganalisis sinyal awal secara spesifik. Untuk format video pendek, tajamkan evaluasi pada 1 hingga 3 detik pertama, rata-rata durasi tonton, dan tingkat penyelesaian. Pada YouTube, pantau ketat CTR thumbnail dan kurva retensi Anda. Sementara untuk live shopping, evaluasi metrik dari live views, klik produk, hingga return on ad spend atau ROAS. Terakhir, tahap keenam adalah iterasi berbasis data. Ingat, optimasi algoritma bukanlah upaya sekali jadi, melainkan sebuah proses siklus. Konten pemenang yang sesungguhnya hampir selalu lahir setelah Anda melewati serangkaian eksperimen berulang. Setelah memahami tahapan kerja, sekarang kita fokus pada indikator kunci keberhasilan atau KPI. Untuk mengukur efektivitas, kita membaginya berdasarkan tujuan funnel. Di tahap awareness, fokuslah pada jangkauan distribusi melalui reach dan impresi. Masuk ke engagement, kita melihat kualitas interaksi seperti shares dan saves. Keberhasilan menahan perhatian audiens diukur melalui retention. Sementara minat lanjut terlihat dari kenaikan pencarian merek di tahap consideration. Terakhir, konversi diukur dari hasil bisnis langsung seperti ROAS. Khusus untuk TikTok Live Shopping, pastikan Anda memantau metrik spesifik seperti klik produk hingga total pendapatan kotor atau gross revenue.